Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semua. Salam bahagia, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, mungkin suasananya berbeda. Nah, kali kesempatan ini saya berada di daerah istimewa Yogyakarta pastinya. Nah, tepatnya ini adalah di kandang kelompok. Ini adalah kandang petani murni asli seperti itu. Nah, mau apa saya di sini? Nanti kita bakal lihat bersama. Ada yang berbeda, ada yang indah, dan ada yang mempesona. Saksikan terus, jangan kemana-mana, tetap di channel Setia Farm. Oke teman-teman, yang spesial dan yang mempesona seperti apa? Monggo kita lihat bersama. Seperti inilah yang saya inginkan dari zaman dahulu, dari sejak lama. Jadi di kesempatan video ini, di kesempatan pagi hari ini yang cerah ini, kami akan memperkenalkan ke teman-teman semua sapi yang sangat mempesona ini. Tapi nanti sebelumnya kita bakal bercerita lebih. Kita bakal melihat kondisi apa sih yang dimiliki sapi ini di luar kandang agar lebih mempesona dan lebih leluasa pastinya, karena tempatnya ini sangat kecil, tidak bisa kita untuk muter-muter berkeliling. Oke, sebelumnya sapi ini memang sudah saya incar, saya ingin memiliki seperti itu, akan tetapi dari pihak si pembeli kan belum menginginkan untuk dijual. Nah, di kesempatan video ini alhamdulillah di hari ini pula sapi ini sudah menjadi hak, sudah menjadi kepemilikan dari Setia Farm itu sendiri, saya sendiri, dengan transaksi yang sudah kita dealkan di malam hari tadi. Seperti itu. Yuk, setelah ini kita bakal seru-seruan bareng, kita bakal asik-asik bareng di luar kandang. Saksikan terus, jangan di skip, jangan dipercepat, jangan ditinggalkan. Seperti itu. Oke, bismillah. Bismillah, kita keluarkan bareng-bareng sedulur. Yuk. Oke sedulur semua, seperti ini sapi yang tadi kita lihat di dalam kandang. Ternyata tidak hanya di dalam kandang yang besar, tapi ketika kita keluarkan juga malah tambah besar untuk ukurannya ya. Saya kira insya Allah sudah 1 ton up lah, amin, pasti insya Allah. Nah, ngomong-ngomong sapi ini, karena memang sudah lama saya CLBK, aduh apa ini. Jadi intinya di kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan ke sedulur semua, teman-teman semua akan sapi ini. Nah, untuk jenisnya pasti kita bisa dapat menyimpulkan sendiri-sendiri, karena ya di Somowocoro gitu, penyebutan di setiap wilayah, di setiap daerah berbeda. Ya mungkin bisa disebut sapi simental cross atau simental atau karolis dan lain sebagainya. Monggo, yang jelas ini sapi idaman, sapi jos gandos, sapi luar biasa seperti itu. Apa sih keunggulan dari sapi ini kok saya seneng banget gitu, kok saya sampai menginginkan sapi ini dari dulu? Kenapa dan alasannya seperti apa? Yuk kita sedikit lagi bercerita. Baik sedulur semua, jadi yang pertama kali saya taksir itu adalah pasti warnanya, karena dari teman-teman kandang Setia Farm, saya sendiri paling senang ketika mendapatkan sapi yang ada kacamatanya. Ya seperti itu intinya. Sapi ada kacamata, terus kacamatanya 2 itu idola. Biasanya lebih apa ya? Lebih berkesan, berwibawa gitu. Ada aura indah sendiri. Lalu ya ini ada kacamatanya pasti seperti itu. Lalu selain kacamata, telinganya dengar.
Jadi karena memang pendapat atau kesukaan orang itu berbeda, tapi dari saya sendiri paling senang melihat telinga sapi yang ukurannya kecil banget. Seperti itu, telinga, terus warna, lalu dari kepala. Kalau kepalanya ya seperti ini wujudnya lah. Bagus, gundul, tidak ada tanduk sama sekali. Ya, tidak ada tanduk kecil, tidak ada. Memang rasnya atau genetiknya mungkin dugul, gundul seperti itu. Lalu matanya sipit juga lucu, kayak Mas Kiko. Matanya sipit, ada kacamatanya, telinganya kecil, kepalanya jos. Dan pastilah untuk meyakinkan bahwa sapi itu mempunyai bobot yang optimal, itu bisa dilihat pasti dari lebarnya. Apa ini namanya? Kayak Mas Jun itu loh teman-teman. Jadi bagian leher bawah itu lebar gitu. Josian. Nah, itu biasanya kami menandai, kami mengingat-ingat ketika sapi mempunyai bagian bawah atau di sini nih. Apa namanya ya? Selangkangan depan itu lebar, tapi insya Allah itu bobotnya pasti ada selisih. Maksudnya bobotnya jauh lebih berat daripada sapi yang bagian kaki depannya kecil. Nah, itu cinta pada pandangan pertamanya di situ. Lalu bagian panjang sapinya juga, sapi mempunyai ukuran di atas KKM kami lah, jadi kriteria kami sangat masuk untuk jenis sapi ini. Kalau tingginya mungkin standar lah ya, seperti ini, tidak tinggi banget juga tidak pendek, 155 atau 160 mungkin ya, tapi untuk panjangnya saya kira sudah ya proporsional. Lalu nah, kalau sudah berbicara fisik ini nanti bakal kita cek satu-satu dong, karena mau nggak mau sapi ini akan menjadi keluarga baru di kandang Berkah Setia Farm. Nah, untuk fisik nanti walaupun tadi sudah kita cek, tapi kita akan memperlihatkan kepada teman-teman seluruh semua agar bisa belajar bareng intinya pasti. Yang pertama tadi yang kita bahas bagian kepala sudahlah cukup, insya Allah sudah dimengerti karena sering kita kali berbicara tentang bagian kepala ya, dari mulai apanya, bibirnya kayak Mickey Mouse gitu, jembar lebar, makanya pasti dokoh insya Allah. Lalu matanya, kacamata, telinga, tanduk alhamdulillah nggak ada tanduknya. Lalu ininya luar biasa, kaki depan nih, kaki depan ros-rosannya gede-gede sedulur, ros-rosannya bagus, jembar lebar, kakinya juga tidak terlalu basah. Artinya karena fungsi kaki itu adalah mengangkat badan atau untuk berjalan, artinya untuk mendapatkan kekuatan ya kaki terisi oleh tulang dan kulit. Akan tapi kadang sering kali kita melihat kaki tapi gemuk, maksudnya bukan besar tapi gemuk, terisi oleh daging. Nah, itu biasanya rawan atau rentan untuk kaki pincang dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi untuk sapi ini insya Allah bukannya saya selalu mengunggulkan, tidak, tapi apa adanya. Untuk kakinya saya kira sudah termasuk kategori kaki yang ya cukuplah kering seperti itu. Nah, teracaknya itu yang paling utama dan yang paling penting adalah kuku. Jadi kuku itu pondasi. Mungkin kalau kita berbicara masalah apa ya, pembangunan gitu ya, itu adalah cakar ayamnya, itu adalah kuku. Ketika cakar ayam kuat atau kukunya itu kuat, tebal, tidak lentur, tidak kropos, itu maka ya insya Allah untuk memberikan tekanan dari sapi itu sendiri atau menahan bobot sapi itu sendiri akan kuat. Nah, ini kebetulan kukunya juga simetris semua, tidak perlu ada yang diperbaiki. Lalu juga apalagi nih sedulur ya, ya sudah pas lah di angan-angan saya, tidak terlalu pink juga walaupun belum hitam. Kalau hitam semua biasanya bukan dari ras atau bangsa simental kan, tapi sudah cross. Nah, itu memang idola saya cross. Tapi karena memang ya macam-macam ya, selera kita, selera saya, selera teman-teman kan macam-macam, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan juga. Nah, kalau ras dari simental asli itu kan tidak hitam kukunya, memang sedikit pink, akan tetapi ya sebisa mungkin kalau memang ada kita harus mencari yang memang layak untuk dipelihara di lingkungan sekitar kita. Nah, kalau lingkungan sekitar saya adalah
sedikit panas, jadi ya kita harus menyesuaikan mencari sapi yang memang cocok di lingkungan saya seperti itu. Oke sedulur, tadi kita sudah sedikit banyak bercerita di bagian depan mulai dari kepala, bagian bawah dan lain sebagainya. Sekarang sedulur bisa melihat secara di bagian belakang, yaitu ada pantat. Nah, di bagian belakang itu sendiri terdapat ekor, pantat, kaki dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi apa ya, tujuan utama semua sih, tujuan pokok lah. Kenapa? Karena memang ketika kita bisa memilih apa sih sebenarnya yang kita inginkan, yang kita butuhkan, nanti akan indah. Nah, di bagian belakang ada pantatnya tapi belum terisi sepenuhnya atau full belenduk. Tapi yang perlu digarisbawahi bukan gemuknya, tapi lebarnya. Karena kalau menggemukkan kita hanya butuh waktu sekiranya 4 bulan sudah cukup. Tapi untuk lebar itu yang membuat lebar bukan kita, tapi sang pencipta. Seperti itu. Ya genetiknya itu sendiri pastinya. Bagian pantat ini luar biasa teman-teman. Itu adalah idola saya. Pokoknya insya Allah nanti kalau memang bisa segera beradaptasi di rumah, tidak ada perkembangan, tidak ada kendala apapun, saya kira 1-2 bulan sudah ada perbedaan yang cukup signifikan. Ya mulai dari pantat terisi, ekornya juga luar biasa, monggo dipersani. Insya Allah untuk apa, ujung ekornya sudah di atas lutut. Nah itu menjadi prioritas lagi bagi kami. Ketika ekornya di bawah lutut biasanya memang kurang lah, tapi itu sudah di atas lutut. Bagian belakang kaki juga menjadi keindahan bagi saya ya, bisa dibilang ya. Kenapa? Karena warnanya tidak ada perubahan dari kulit di bagian depan, artinya masih satu warna. Biasanya kan tidak semua keempat kakinya mempunyai warna yang sama, ada merahnya, mungkin ada putihnya, ada hitamnya. Lah ini sama semua, keempat kakinya sama semua. Lalu juga bentuk kakinya tidak terlalu jejak, ada sedikit bengkok. Maksudnya ya umumnya sapi seperti itu. Kalau terlalu jejak ya bisa dibilang trauma saya, karena dulu sempat mengalami kejadian-kejadian yang kurang berkenan bagi saya sendiri seperti itu. Cukup bagian belakang pantat cukup, lalu kelaminnya insya Allah juga normal, masih nempel di bagian perut. Artinya apa? Usianya belum tua, masih panjang untuk kedepannya. Lalu untuk testisnya, torpedonya juga indah, masih dua butir, dua benjolan seperti itu. Dan saya kira cukup sedulur, karena waktunya juga sudah menyentuhkan siang, saya juga sudah ngos-ngosan. Nanti setelah ini mungkin kita bakal ya seru-seruan lagi, karena bakal kita masukin ke dalam mobil dan siap menjadi anggota baru dari keluarga Berkah Setia Farm Purworejo. Oke teman-teman, setelah ini kita bakal bawa sapi ini ke pulang atau ke rumah. Kita masukkan ke mobil, tapi sebelumnya kita cek terlebih dahulu dong, pasti jalannya bagaimana, apakah pincang atau tidak. Nanti kalau sekiranya masih kuat, tidak pincang dan ya tidak ada kendala, langsung kita bawa pulang aja, karena transaksi sudah saya lakukan tadi malam seperti itu. Yuk saksikan terus, setelah ini kita bakal seru-seruan bareng. Oke mas, monggo. Oke, sedulur teman-teman semua, tadi kita sudah sempat melihat bagaimana si sapi jalan. Lalu alhamdulillah kita langsung saja masukin ke dalam mobil. Pastinya saya menggunakan, dibantu oleh brother adik saya, karena pakai mobil yang satunya takutnya nanti nggak muat atau pantatnya rusak karena panjang gitu toh. Oke yuk langsung kita masukkan saja, bismillah, monggo mas. Awas, kedua, kedua.
Bismillah sedulur semua, karena waktunya juga mepet, saya juga sudah ditunggu sama tamu di rumah yang bawa nanti Mas Ipan. Jadi biarkan sapi ini istirahat sampai di rumah, amin. Semoga jerum terus nggih Mas nggih. Oke. Gak usah lama-lama, mari kita pulang. Yo, sampai jumpa di rumah, sampai bertemu dengan Mas Grandong dan teman-teman yang lain. Siap Mas? Siap. Oke, ada kata-kata mungkin? Hah? Nggak ada, nggak usah lah ya. Oke, yuk saksikan terus, jangan kemana-mana, tetap di channel Setia Farm. Baik, alhamdulillah sedulur semua. Tadi kita sudah melihat bersama proses penurunan, ya dibantu sama Mas Ipan, Mas Paryudi, Mas Unyuk, Mas semuanya tadi seperti itu. Dan seperti yang kita lihat bersama juga, alhamdulillah sudah bertemu dengan geng barunya, dengan Mas Jun, Mas Grandong, Mas Bahar. Semoga nanti bisa segera akur, tidak berantem. Ini sementara masih proses pengenalan, pendekatan dulu, masih panteng-pantengan, masih jagel gitu, tapi nggak masalah. Nah, saya kira tadi tidak sebesar ini di kandang sedulur, bukan maksud kok membesar-membesarkan, tapi karena tadi kita menggunakan mobil yang berbeda. Memang biasanya kita menggunakan mobil L300 ya, tadi menggunakan mobil yang semi truk, jadi kelihatannya di mobil memang kecil banget. Tadi saya lihat dari kejauhan kecil, tapi ketika sudah turun dari mobil, kita jajarkan dengan Mas Jun, ya alhamdulillah jogroknya, bodinya tidak terlalu jauh lah. Semoga nanti harapan saya sudah di atas angka 1000 kaki insya Allah, karena sepanjang mata melihat saya itu perkiraan tafsiran saya. Nah, ini kan belum saya timbang karena ya waktunya juga belum ada, maksudnya wayai nyombor dulu, takutnya nanti pada melihat terus nggak mau makan semua. Tafsiran saya ini adalah bobotnya sekiranya 1020 kaki, tapi untuk hasilnya nanti biar timbangan yang menentukan bobotnya berapa, seperti itu. Yuk, selamat datang di kandang berkah Setia Farm Purworejo, Mas Kembo, namanya Kembo, seperti itu. Semoga dapat segera beradaptasi dan memperkenalkan diri Anda kepada teman-teman Anda semua, dan menyatulah, berbahagialah di kandang yang baru. Terima kasih kepada sedulur teman-teman semua yang sudah setia menonton channel Setia Farm. Untuk melihat perkembangan lebih lanjut bagaimana kondisi sapi, lalu sapi-sapi apa aja untuk video-video terbaru, bisa subscribe dan like juga, komen, share pastinya. Salam hangat, salam bahagia, salam sejahtera. Walafu minkum. Ingat kurban, ingat Setia Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.